Oke teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan channel Bukan DPR. Di video kali ini di sesi curhat, di sesi santai. Kali ini saya ingin memberikan sebuah pengalaman di mana mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu di video ini. Terutama kalau kalian saat ini bekerja di sebuah perusahaan. Jadi artinya kalian ikut orang, kerja di perusahaan orang, tidak sedang usaha sendiri gitu. Tentu kita tahu teman-teman, di dalam realita pekerjaan itu ada namanya, kadangkala kita tuh sebagai bawahan itu merasa kayak atasan kita seperti apa, kemudian ketika kita jadi atasan tuh rasanya juga seperti apa gitu kan. Kadang-kadang antara dua orang ini, antara bawahan dan atasan itu tidak sinkron. Nah, saya punya sedikit pengalaman teman-teman, barangkali bisa teman-teman jadikan referensi, bisa mudah-mudahan adalah sesuatu yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini. Jadi gini teman-teman, langsung saja kita bahas. Jadi gini, dulu saya tuh pernah bekerja, pindah kerja dari dua perusahaan ya. Yang pertama saya kerja 10 tahun, kemudian pindah ke perusahaan lain gitu. Kita mulai dari pekerjaan yang pertama. Dari perusahaan pertama itu saya bekerja 10 tahun. Awal saya masuk itu saya sebagai staff waktu itu ya. Saya sebagai staff. Adapun kepala supervisornya waktu itu kita supervisor gudang. Supervisor gudang membawahi gudang dan pengiriman. Itu orang yang notabene itu menurut saya diremehkan, sangat diremehkan. Bahkan anak buah dia, teman saya, itu berani bercanda dengan supervisor ini sampai dengan ke megang kemolehan, mohon maaf ya. Sampai seberani itu. Artinya kan di sini kalau kita lihat supervisor ini tidak dihargai gitu kan. Walaupun nggak semuanya mungkin ya. Tapi secara kenyataan di kesehariannya dia terlihat tidak dihargai. Nah, singkat cerita teman-teman, saat itu saya masuk kemudian kerja 1 tahun, sekitar 1 tahun. Seingat saya dalam 1 tahun itu saya tidak pernah izin, tidak pernah bolos, tidak pernah terlambat kalau nggak salah. Saya nggak pernah terlambat. Nah, kebetulan beliau ini, profesor saya itu tiba-tiba jatuh sakit, kemudian masuk ke rumah sakit. Waktu itu kacap kita, kepala cabang kita itu langsung menunjuk saya waktu itu. Tolong pegang dulu gudang ini dan pengiriman ini sampai dengan supervisornya sembuh gitu. Kemudian beberapa hari setelah, mungkin hampir 1 minggu, 3 hari, 4 hari, supervisor saya ini dibawa pulang oleh keluarganya. Kemudian beberapa hari kemudian itu meninggal dunia. Nah, kacap saya waktu itu langsung menunjuk saya. Sudah, kamu gantiin aja nih, supervisornya udah meninggal, tolong kamu gantikan. Dalam benak saya waktu itu, dengan karakter orang-orang yang, mohon maaf ya, ada yang sangat bejat itu, jadi kayak sampai pegang kemaluan itu kan sesuatu yang naudzubillah sangat tidak bermoral menurut saya. Apakah saya bisa, karena saya orang baru, langsung memimpin orang-orang yang seperti itu? Walaupun nggak semuanya ya. Jadi artinya ada beberapa orang yang karakternya itu macam-macam. Mungkin ada yang lebih tua dengan karakter anak-anak, ada juga yang mungkin masih seumuran tapi karakternya ya seperti itulah. Nah, waktu itu saya menolak karena saya merasa saya masih baru, juga belum punya pengalaman mengatur orang-orang dengan karakter seperti itu. Nah, kacap saya waktu itu cuma jawab gini, oke, tolong gantikan sampai saya dapat penggantinya, dapat supervisor baru. Saya tunggu teman-teman, saya tunggu sampai 2 bulan nggak ada, sampai 3 bulan tetap nggak ada gantinya. Akhirnya saya temui lagi kacapnya, Pak, mohon maaf, ini gimana? Saya nggak bisa terus-terusan menggantikan supervisornya seperti ini.
supervisor yang baru kapan datangnya gitu. Tiba-tiba kacapnya di luar dugaan saya, dia langsung menegaskan bahwa sudah kamu saja yang memimpin tim itu, gitu kan. Waktu itu orang yang harus saya kelola, orang yang harus saya manage itu sekitar 24, kalau nggak salah 24 orang. Memang tergolong kecil teman-teman, 24 orang dengan karakter yang macam-macam, gitu kan. Nah, waktu itu saya masih kuliah semester 6 kalau nggak salah. Di mana saya siang itu kerja, malam kuliah, dan saya juga waktu itu masih kerja ikut orang ngurusin kucing waktu itu. Jadi jam tidur saya itu sangat kurang. Bahkan pernah saking kurangnya tidur, pulang kuliah itu malam tidur bentar, kemudian masih pagi jam setengah 4 udah bangun subuhan, kemudian ngurus kucing, lanjut kerja. Sampai pernah saya tuh berangkat kerja, tidak sadar begitu melek naik kendaraan, naik motor, begitu melek tiba-tiba saya tuh ternyata sudah nabrak seorang tentara di markas tentara pula. Hati saya waktu sangat takut ya waktu itu. Bayangkan yang kita tabrak itu tentara teman-teman, badannya tegap, gede, besar gitu. Nah, waktu itu saya langsung refleks, ketika kita punya niat baik, punya tanggung jawab, insya Allah dipermudah. Kemudian saya langsung minta maaf, mohon maaf Bapak, yang rusak apa saya usahakan secepatnya saya ganti. Kemudian situ KTP saya diminta, saya lanjut kerja. Bapaknya juga langsung ke barak mungkin ya, ke markas. Siangnya kita ketemuan di jam istirahat. Singkat cerita beliaunya ngomong, setelah saya udah KD, saya pasang lagi spare part yang rusak, beliau ngomong, kamu orang luar pulau, kamu pendatang di sini? Ya Pak, saya kerja sambil kuliah. Gitu. Ternyata Bapak, teman-teman, dengan tanggung jawab saya tadi, bapaknya nih luluh. Bahkan uang yang tadi saya keluarkan untuk membeli spare part itu diganti. Saya katakan, Pak, saya membelikan ini dalam bentuk tanggung jawab, karena saya yang merusak, karena saya yang menabrak Bapak. Kata bapaknya, Pak, nggak apa-apa. Saya melihat kamu dari tadi sudah tanggung jawab, dan menurut saya itu penting. Jadi ini uangnya diterima saja. Saya terima kasih sama kamu. Motor saya sudah kembali seperti semula. Nah, dari pelajaran itu teman-teman, akhirnya saya punya sebuah inspirasi bahwa sesuatu yang dimulai dengan kebaikan, niat baik itu ternyata dapat pertolongan, dapat sebuah bingkai kemudahan dari Tuhan, gitu kan. Akhirnya saya lanjutkan, saya akhirnya menerima jabatan tadi yang awalnya saya tolak. Oke Pak, saya akan jalankan amanah ini, tapi mohon maaf Bapak harus dampingi saya, gitu kan. Kalau Bapak tidak dampingi saya akan mundur, gitu kan waktu itu. Nah, ternyata teman-teman, dengan karakter mereka yang macam-macam, itu tidak bisa di generalisir, tidak bisa disikapi dengan sama rata. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing, didekati dengan caranya masing-masing, dengan keinginannya masing-masing, barulah kita dapat mengumpulkan mereka dalam satu tim yang kompak. Sampai waktu itu teman-teman, tim saya itu dalam satu cabang, dalam satu lingkup kerja perusahaan, itu tim saya tim yang paling kompak. Saya bisa klaim itu tim kita tim yang paling kompak, dengan berbagai macam kegiatannya di dalam perusahaan, kemudian di luar perusahaan, kita sangat kompak seperti keluarga. Nah, setelah beberapa tahun, kemudian sekitar 4 tahunan, nah kekacauan itu mulai terjadi setelah tim kita itu dijadikan satu dengan tim-tim lain di dalam naungan sebuah perusahaan yang sama. Artinya di dalam lingkungan yang lebih besar itu ada berapa tim, waktu itu supervisornya ada 7 kalau nggak salah.
supervisor logistik dan delivery itu ada 7 termasuk saya. Ternyata pola pergaulan itu mempengaruhi, sehingga mereka yang tadinya kompak sekali, sangat kompak dalam tim kita, itu mulai membaur dengan tim yang lain. Di mana karakter orang banyak ini, ada yang aneh, ada yang nakal, ada yang beling, ada yang wis campur pokoknya. Tim saya yang tadinya sangat bagus ini, yang sangat saya banggakan, itu berubah. Ada yang tetap loyal sama saya, ada yang kebanyakan berubah, gitu kan. Nah, saya juga mulai berpikir seperti apa ini, mau diapakan, gitu kan. Akhirnya kemudian kita coba membangun sebuah kegiatan-kegiatan baru, cara-cara pengenalan baru, diajak ngopi, kemudian diajak diskusi. Itu ada ini teman, ada perbaikan. Tapi nanti setelah berjalan berapa bulan lagi, itu akan kembali lagi. Dan itu berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah 10 tahun di perusahaan lama, saya mendapatkan tawaran di perusahaan baru. Di mana notabene di sini adalah saya diminta, artinya saya diculik ini dari perusahaan lama ke perusahaan baru. Waktu itu saya diajak ngopi oleh ownernya dan beliaunya cerita bla 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 bla, kenapa beliau cari supervisor yang baru dan mendapatkan referensi mengenai saya, menganggap saya ini berprestasi, dinilai baik mengelola tim gitu. Beliau menjelaskan tim yang harus saya kelola nantinya, misalkan deal, itu waktu pertemuan kita pertama kali, itu tim yang sudah bobrok. Satu ya, tim yang sudah bobrok. Kemudian gudang yang selisihnya banyak, amburadul, nggak jelas. Kemudian sampai-sampai ownernya ini bilang, kepala saya ini rasanya mau pecah hanya untuk ngurusi gudang dan pengiriman. Bayangkan, saya setelah ngurus gudang 10 tahun dengan lika-likunya, kemudian disodori gudang baru, tim baru dengan gudang dan pengirimannya dengan kondisi yang seperti itu, gitu kan. Tapi kembali lagi teman-teman, saya yakin tidak ada sesuatu yang mustahil selagi kita masih bertanggung jawab, kita punya semangat, kita punya sesuatu value yang bisa kita kerjakan, gitu kan. Pertama kali yang saya tanyakan waktu itu adalah, mohon maaf Bapak Ibu, apakah salary yang mereka dapatkan sesuai? Beliau waktu itu menjawab, sesuai Pak, gitu kan. Kenapa saya tanyakan itu? Karena dalam realitanya, dalam benak saya, dalam pengalaman saya, ketika orang itu digaji sudah sesuai dengan standar ya tentunya, dengan standar, itu akan lebih mudah diatur. Karena dia sudah diberikan haknya, kita tinggal menuntut kewajiban yang harus dia kerjakan, gitu kan. Singkat cerita kita deal dengan gaji sekian, kemudian sekian, dan satu lagi permintaan saya adalah ketika saya masuk di perusahaan itu, gudang yang tadinya selisihnya harus diberesi dulu, ya. Selisihnya dikelirkan dulu. Ini pelajaran buat teman-teman yang mungkin mewarisi perusahaan, mewarisi dari pejabat lama, kemudian Anda menggantikannya, itu perlu diperhatikan. Serah terimanya harus jelas, clear. Gitu. Ini pelajaran penting. Nah, waktu itu selisihnya sangat banyak memang. Dan karena saya sudah sudah punya perjanjian dengan ownernya untuk diputihkan selisihnya, akhirnya kita eksekusi lah. Pertama kali saya masuk, pertama kali juga itu program berjalan. So, dari program lama kemudian dari program baru. Bayangkan, saya pertama kali masuk langsung stok opnam, langsung menggunakan program baru. Dengan konsultan yang baru, infonya saat itu. Ternyata teman-teman, setelah stok opnam berjalan 3 bulan kemudian dievaluasi, itu masih ada selisih. Jadi stok itu tidak
tidak benar-benar balance, penghitungannya itu tidak benar-benar akurat gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena memang manpowernya atau sistemnya atau perusahaannya, kalau menurut saya ada yang salah gitu kan. Nah, saat itu setelah 3 bulan itu kemudian hasil stock optionnya seperti itu, saya dipanggil. Yang mengejutkan adalah saya ditanya, Bapak mau ganti tim atau tetap dengan tim yang sekarang? Bayangkan teman-teman. Jadi seakan-akan nasib orang banyak ini ada di tangan saya. Dan itu dalam sebuah perusahaan itu ya sah-sah saja, karena owner juga memiliki kewenangan untuk itu. Karena dia tentunya pengen perusahaannya berjalan baik, kemudian berjalan dengan rapi, bagus, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Saat itu teman-teman, saya menyadari ketika saya memilih untuk mengganti tim baru dengan tim total saya ganti, itu juga dengan risiko. Sebaliknya juga ketika saya mempertahankan orang-orang yang lama, itu juga penuh risiko. Tapi waktu itu yang saya pilih adalah tetap mempertahankan orang-orang lama. Karena dalam keyakinan saya, waktu itu saya belum begitu mengenal mereka. Sehingga saya perlu memasuki dunia mereka satu persatu. Perlu memasuki karakter mereka satu persatu. Oke Bu, oke Pak, saya putuskan saya tetap mempertahankan tim yang lama sambil saya evaluasi beberapa bulan ke depan, karena menurut saya belum maksimal untuk mengenal mereka gitu. Singkat cerita teman-teman, 2 bulan berikutnya saya bisa membuktikan gudang saya tanpa selisih. Jadi setelah tadi 3 bulan masih ada selisih, kita stok option lagi beres. Setelah itu bisa dikatakan tidak ada selisih. Pernah selisih 15.000 itu masih diampuni. Artinya teman-teman, di sini apakah kemudian sebenarnya mereka itu nggak buruk tapi dinilai buruk? Nggak juga gitu teman, nggak gitu juga. Jadi gini, ada kalanya karyawan itu dinilai buruk karena tertutup oleh sistem yang buruk, ya. Kemudian yang kedua, apakah di sini owner itu terkesan semena-mena, ya, terkesan kesusu istilahnya, kalau Jawa itu kesusu menilai buruk terhadap timnya? Enggak juga teman-teman. Kemudian yang ketiga, apakah sistemnya? Enggak juga. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu teman-teman. Ya, yang pertama, apakah mereka ini, karyawan ini sebenarnya orang-orang yang buruk? Itu enggak. Logikanya begini teman-teman, orang dengan kapasitas yang baik, mereka jujur, kemudian kerjanya juga bagus, tapi ketika sistemnya ini enggak bagus, ya, sistemnya ini enggak berjalan dengan sesuai prosedur, ini akan mereka tergerus dengan keburukan-keburukan sistem tadi. Contoh, mereka ini tidak ada yang mencuri, tidak ada yang nguntit, tidak ada yang menyelewengkan jabatannya, tidak ada yang menyelewengkan tanggung jawabnya. Tapi kenapa terjadi selisih teman-teman? Setelah saya gali-gali informasinya dari berbagai sumber, itu nggak hanya dari tim gudang saja, dari tim gudang, kemudian dari accounting, dari CS, dari sales, saya coba untuk mengulik-ngulik informasi. Ternyata teman-teman ada kesalahan fatal di mana dulunya itu sering menggunakan tanda terima. Ketika mengeluarkan barang itu tidak menggunakan faktur resmi. Artinya stok di sistem itu tidak terpotong dengan rapi, tidak terpotong dengan sesungguhnya. Barang keluar tapi di sistem tidak motong. Kelemahan tanda terima adalah karena tidak tercatat di sistem, ketika kertas ini, tanda terima ini hilang sudah barang itu. Itu yang pertama poin ya. Poinnya itu. Sebenarnya mereka juga nggak buruk, tapi karena sistemnya perjalanan dalam pekerjaan ini tidak baik, maka mereka terlihat buruk. Yang kedua teman-teman, apakah owner tadi menilai sangat pusing untuk
menangani mereka karena mereka mungkin dianggap mencuri, barangnya selisih banyak, pada hilang. Apakah owner ini di sini salah? Enggak juga, teman-teman. Kita coba bayangkan ya, kita ini seorang owner. Tentu kekhawatiran kita terhadap barang itu, barang yang kita jaga sebagai supervisor ini, itu akan lebih kuat daripada kita yang notabene di situ ada pekerja. Owner dengan uang yang dia putar sebanyak itu, tentu dia akan berpikir lebih keras daripada kita. Ketika dia khawatir kemudian mempunyai perspektif yang negatif karena memang kenyataannya selisih, nggak bisa disalahkan juga. Karena owner itu yang diurusi banyak. Owner itu selain dia mengurusi tim di bawah-bawahnya, dia juga fokus pada strategi marketing, strategi untuk perusahaan supaya berkembang gitu. Sehingga dia tidak owner ini tidak punya kesempatan, mungkin ya, tidak punya banyak kesempatan untuk cross check langsung, untuk mendengar, untuk tatap muka dengan tim yang ada di level bawah seperti ini. Nah, itulah pentingnya kita supervisor untuk menyambungkan ini, menyinkronkan ini. Karena supervisor itu, teman-teman, supervisor itu berada di tengah-tengah antara bos, owner dengan bawahan kita. Kalau kita itu sering guyonan ya, kalau kita terlalu ke atas, kita akan buyar dengan tim. Kalau kita terlalu ke bawah, kita akan dipecat, gitu kan. Tapi ada tips dari saya, teman-teman. Kalau saya dari awal saya katakan begini, mohon maaf teman-teman, di dalam pergaulan, di dalam keseharian kita, loss tidak ada batas. Kita sebagai teman, sebagai saudara, tidak ada batasnya. Tapi mohon maaf, masalah pekerjaan, masalah prosedur, masalah aturan perusahaan, saya tidak pandang bulu. Artinya, bisa saja sore kita bercanda, sore kita ngopi, guyon-guyon, paginya kamu saya SP. Dan itu pernah saya lakukan. Karena saya benar-benar bisa memisahkan antara pergaulan, hubungan pribadi, atau hubungan di dalam masalah pekerjaan. Dan itu sangat penting, teman-teman. Itu juga yang akhirnya tim kita itu bisa mengerti, oh batasannya seperti ini loh, gitu. Oh, supervisor saya itu karakternya seperti ini loh. Ketika bekerja serius, ketika guyonan ya loss gitu. Nggak ada batasan. Dan sampai sejauh beberapa tahun kemudian, tim itu yang waktu itu saya pimpin, itu masih berjalan dengan sangat baik. Ya, sampai ke belakang-belakang itu masih sangat baik, tidak ada selisih. Bahkan lagi-lagi tim saya itu dinilai tim yang paling kompak. Di beberapa acara, di berbagai kesempatan, tim saya tim yang paling kompak. Bahkan di 1 tahun pertama, owner sampai waktu itu di meeting tahunan ya, owner satu-satunya orang yang dapat applause itu adalah saya selaku supervisor gudang dan pengiriman ya. Dan di depan pimpinan supervisor lain, supervisor bagian-bagian lain, beliau mengatakan akan memberikan apresiasi ya. Itu menandakan bahwa yang tadinya orang-orang ini tertutup dengan sistem yang kurang baik, sebenarnya mereka juga jujur, nurut, loyal, itu bisa terungkap. Akhirnya ownernya tahu mereka nggak seperti yang disangkakan dulu. Nah, teman-teman juga bisa tahu, oh ternyata ownernya mungkin salah paham saja. Bukan berarti ownernya ini jahat dalam tanda kutip. Bukan berarti ownernya ini semena-mena. Akhirnya kita bisa mengurai itu, teman-teman. Nah, setelah tim kita sudah bisa membuktikan kompak, bersih, jujur, nggak nyolong, dan juga bosnya sudah, kita juga menyadari, oh ternyata Bu Bos ini, Pak Bos ini ternyata nggak seperti itu, nggak semena-mena. Akhirnya kita bisa memetakan nih, sebenarnya perusahaan itu
Buruknya karena apa? Akhirnya kita bisa merambah ke bagian lain, mengoreksi bagian lain dari sistemnya, bagian lain mungkin dari accountingnya, dari salesnya, apakah yang menghambat gitu. Nah, saya tidak akan membahas dari tim lain ya, tapi yang saya pertegas ini adalah tim saya, tim kita, yang akhirnya kita bisa membuktikan bahwa tim kita bersih, tim kita bisa berjalan dengan baik, tim kita sangat solid, dan hasil kerjanya juga sangat baik, sehingga yang tadinya dipandang sebelah mata bisa menjadi contoh kekompakan, contoh hasil kerja, dan lain sebagainya. Bahkan apresiasi juga kita yang mendapatkan. Mungkin singkat cerita sampai di sini ya teman-teman. Mungkin ya anggap aja ini yaping ya, anggap yaping, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian dapat. Mungkin dari tadi teman-teman ada yang bukan supervisor, bukan apa, mungkin seorang pengusaha. Ya mudah-mudahan juga bisa dapat manfaatnya dari apa yang saya ceritakan. Oh ternyata karyawan tuh kayak gitu ya gitu. Oh ternyata saya perlu turun nih. Oh saya perlu menggali dulu informasi yang sejelas-jelasnya. Apakah benar nih karyawan saya kayak gini gitu. Ya, saya rasa dengan cerita saya ini baik pun di situ staff, kemudian supervisor maupun owner, bagian lain pun saya kira bisa mendapatkan sesuatu ilmu, sesuatu pelajaran yang bisa dipetik. Ya, mudah-mudahan itu yang saya harapkan, mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, keberkahan, rezeki yang berkah. Terima kasih. Saya bukan DPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.